Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya berperan jadi ketua hakim. Perkenalkan, nama saya Nopal. Saya berperan sebagai ketua pendemo. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya berperan sebagai narator dan polisi. Nama saya Aldi. Saya berperan sebagai polisi dan jaksa. Nama saya Muhammad Sabit. Saya berperan sebagai korban 1. Perkenalkan, nama saya Vino. Saya berperan sebagai pengacara. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya berperan sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya berperan menjadi hakim 2. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya berperan sebagai hakim 1. Di salah satu sudut kota kecil, suara rakyat terdengar pelan. Anak ingin bersekolah dengan layak. Masyarakat kecil menginginkan jalan desa yang layak pula, serta hutan yang dijaga baik-baik dari maraknya penggundulan hutan. Para pekerja yang memohon untuk tidak di-PHK. Di beberapa waktu, banyak masyarakat yang menyampaikan harapan, namun suara itu hanya menjadi bisikan semata dan tidak pernah benar-benar didengar oleh mereka. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wah, banyak banget uangnya. Uang sebanyak ini bisa dibuat luar negeri, jalan-jalan ke Bali, beli rumah. Proyek jalan ini sangat menguntungkan. Rakyat sedikit berkurang, tapi hidupku makin mewah. Siapa yang peduli atas ini? Betul banget, Pak. Nah, gaji pendidikan ini sangat menguntungkan. Gaji karyawan juga. Gaji dan banyak dana bantuan yang tidak disalurkan dan banyak bantuan pendidikan yang tidak layak dan masih banyak kesenjangan lainnya. Ya betul, yang seharusnya masyarakat makin terbantu, tapi ini malah makin sengsara. Kita tidak bisa tinggal diam. Nek ini terus sidane ajur-jung negara ini. Kita harus menyuarakan hak kita lewat demo. Setuju? Setuju. Saudara-saudara, kami muak uang rakyat bukan untuk memperkaya penjabat. Tegakkan keadilan. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu mendorong demokrasi, berbeda dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya dalam masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Sampaikan aspirasi dengan tertib kami di sini. Baik, perwakilan pendemo silakan menyalurkan tuntutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, yang berdiri di tanah kelahiran ini, saya selaku organisasi masyarakat akan menyampaikan aspirasi sebagai berikut. Terdakwa yang bernama Raka Santoso, yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah, telah melakukan tindakan korupsi yang berupa 1. Proyek jalan raya yang tidak kunjung selesai. 2. Memakan dana anggaran bantuan sosial yang seharusnya sudah terrealisasikan selama 1 tahun lebih kepada masyarakat. 3. Kasus penebangan hutan ilegal dengan tujuan pribadi, yaitu menanam pohon sawit sehingga menguntungkan perusahaan asing. 4. Tidak adanya alokasi pendidikan bagi pelajar yang berprestasi dan yang kurang mampu. 5. Terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara besar-besaran dengan dalih atau alasan efisiensi APBN di negara ini. Dengan ini kami menuntut terdakwa harus dipenjara 25 tahun dengan denda sebesar 4 miliar, dan kami meminta kasus ini diusut sampai tuntas dan menangkap orang yang terlibat di dalamnya. Setuju, saudara? Setuju, saudara? Setuju, saudara? Demikian aspirasi dari kami, mohon untuk diterima dan putus adil-adilnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ini salah paham, saya pejabat bersih. Bersih dari ruang rakyat mungkin Anda ditangkap atas dugaan korupsi dana publik. Hakim ketua dan hakim anggota memasuki ruang persidangan. Hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026 pada pukul 08.00 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan dakwa Raka Santoso yang didakwa telah menyalahgunakan keuangan dan merugikan keuangan negara. Mengingatkan kepada seluruh pihak yang hadir di ruang sidang agar menjaga ketertiban, menghormati jalannya persidangan dan mentaati tertib pengadilan. Segala bentuk intrusi yang tidak sesuai produk tidak akan ditoleransi. Pada penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa, pengadilan menghasilkan bahwa sidang ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dan tempat tekanan dari pihak manapun. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara ini secara resmi dibuka. Saya bersumpah akan menyatakan hal dengan sebenar-benarnya. Yang Mulia Majelis Hakim, selaku jaksa penuntut umum, berdasarkan surat penetapan perkara dan berkas penyelidikan yang sah, dengan ini mengajukan dakwaan terdapat terdakwa nama Raka Santoso sebagai Kepala Daerah Jakarta Timur alamat Cipayung, Jakarta Timur, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana akan kami uraikan telah dengan sengaja bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana akan kami uraikan telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengelola dana publik tidak sesuai peruntukannya, melakukan manipulasi laporan keuangan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, merugikan kepentingan rakyat, serta melukai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan di hadapan persidangan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami selaku penasihat hukum terdakwa pada kesempatan ini menyampaikan nota pembelaan terhadap klien kami dan dalam perkara yang sedang diperiksa. Pertama, kami menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Segala tindakan yang dilakukan terdakwa semata-mata bertujuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya dalam kondisi yang penuh tekanan dan keterbatasan. Kedua, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa terdakwa secara langsung menikmati hasil dari dana yang dipermasalahkan. Kesalahan yang terjadi lebih merupakan kelalaian administrasi, bukan tindakan pidana yang disengaja. Ketiga, terdakwa selama menjabat telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Oleh karena itu, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan rekam jejak dan jasa-jasa terdakwa dalam mengambil keputusan. Demikian pembelaan ini kami sampaikan. Semoga keadilan yang berdasarkan hati nurani dan hukum dapat ditegakkan. Terima kasih Yang Mulia. Namun bukti aliran dana sangat jelas, Hakim, Dan rakyat telah dirugikan. Setelah mempertimbangkan fakta dan kesaksian, kami selaku hukum yang bertugas akan melakukan diskusi.
Pengadilan Tindak Produksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu 28 Januari 2026 pada pukul 20.30 WIB. Kami lanjutkan dengan agen pembacaan putusan setelah majelis hakim memeriksakan dan mengadili perkara ini secara seksama, mendengarkan keterangan saksi ahli terdakwa serta memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan diri penasihat hukum terdakwa. Maka majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut: menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakini telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menimbangkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip keadilan, merugikan kepentingan rakyat secara. Menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakini telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keuangan yang ada pada karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip keadilan, merugikan kepentingan rakyat serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Menimbangkan hal-hal yang memberikan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan terdakwa merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Menimbang hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwa jasa penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah dengan ketentuan apabila beda tidak bayar diganti dengan tindak kurang. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam masyarakat majelis hakim dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum. Pengadilan memberikan hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang undang-undang. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.